Suntawan di? Lagi mending. Ya pan tapi ini mati. Wis kae. Ya baru. Mati deh, pakai lagi. Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan ngecek untuk salah satu dari kotak budidaya lebah kita yang ada di pojokan sana. Dikarenakan sudah sekitar 1 bulanan yang lalu itu ya, terakhir kita cek. Jadi untuk sekarang ini akan kita coba cek lagi. Mudah-mudahan sudah makin bagus ya untuk perkembangannya. Yang paling pinggir. Nah, jadi ini dia untuk kotak yang akan kita cek kali ini. Jadi ini untuk bagian pintu ini. Untuk bagian pintu ini di sebelah sini ya. Dan masih kita kasih sekat ratu seperti itu ya. Dan untuk kotak ini memang agak tinggi, jadi kita juga double untuk bahannya. Bagian pirang bulan ini mindah sempat mindah. Orang lorong apa wis? Wis. Wis. Orang. Ngeri orang. 14 dina. Nah, jadi untuk kotak ini kurang lebih ada sekitar 40 hari ini dari awal kita mindah. Jadi ini dulunya itu di kotak jebakan. Terus kita pindahkan ke kotak untuk kita membudidayakannya seperti ini. Jadi untuk panjang kotak ini hanya 40 cm. Untuk lebar ini ada 25-an. Untuk tinggi ada 30 kayaknya ini. Ketahuan. Ini ketahuan. Untuk tinggi ini kita agak lupa ya. Dan di sini juga masih ada lebah yang pulang ini. Itu habis mencari sumber nektar dan pipolennya itu. Jadi ini padahal sudah jam 5 sore, tapi untuk lebah ini masih ada yang aktif ya. Tapi memang tidak seaktif di pagi hari itu ya. Biasanya kalau lebah aktif itu di sekitar jam 5 pagi itu ya. Terus aktifnya lagi biasanya sekitar jam 2, dari jam 1 sampai jam 2 siang itu ya. Tapi untuk sekarang ini sudah kurang aktif ya. Paling tinggal beberapa aja yang baru pada mulai pulang. Jadi kita coba cek ya di bagian dalamnya. Nah, jadi untuk kondisi lebahnya itu seperti ini, ternyata masih cukup super. Dan ini mungkin ini jauh lebih super daripada dari awal kita mindah dulu ini. Dan ini bisa dilihat untuk bagian sarang ini. Dan untuk frame yang kita gunakan ini hanya menggunakan dari frame bambu ya. Itu karena lebih simpel dan lebih praktis. Dan untuk jarak ini sekitar 1 cm lebih ya. Jadi bisa disesuaikan aja mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba membudidayakan lebah ya. Dan untuk sarang ini memang belum terlalu banyak ini. Iya mati guys. Nah, jadi untuk sarang seperti ini. Dan ini malah double ini. Menyatu dengan satu frame-nya ini. Dan untuk lebah itu cukup super. Anu ketahuan bukan. Dan memang untuk sekarang ini itu lagi mulai musim banyak bunga yang mekar. Untuk sekarang ini di tempat kami khususnya itu lagi mulai musim bunga sengon itu. Bunga sengon dan bunga albasia itu lagi pada permekaran untuk saat ini. Jadi untuk lebah sekarang ini itu vegetasinya dari jenis bunga sengon. Dan itu rasanya juga cukup manis ya, seperti dari bunga kaliandra itu. Dan kalau untuk ciri-ciri lebah yang masih aktif dan masih bagus ya atau sehat, yaitu seperti ini. Untuk badan ini cenderung lebih gendut-gendut tuh. Karena kan biasanya ada juga lebah yang kelihatannya itu seperti kering itu ya untuk badannya, karena tidak gemuk ya. Dan itu disebabkan oleh kurangnya asupan vegetasi seperti sumber nektar dan pipolen ya, pakan pokok lebahnya itu. Jadi makanya kita usahakan ya, ketika kita mulai membudidayakan lebah dengan jumlah yang banyak ya, itu alangkah bagusnya itu harus kita menanam beberapa tanaman dulu yang banyak. Contoh seperti bunga-bungaan ya, untuk lebah itu bervegetasi.
Jadi banyak itu ya, dan di video kita yang kemarin juga sudah sempat kita jelaskan tanaman apa aja yang disukai lebah. Karena percuma aja kalau kita sudah punya banyak kotak, terus untuk tempat di sekitar atau lingkungan di sekitar itu masih kekurangan sumber pakan lebahnya, seperti tanaman-tanaman yang berbunga, yaitu untuk lebah bervegetasi, itu akan percuma saja jika kita membudidayakan dengan kotak yang banyak atau lebah yang banyak. Karena untuk perkembangannya itu pasti akan berkurang ya. Dan pasti dari salah satu kotak kita itu pasti ada yang kalah ya, dan bisa kabur itu ya, karena kekurangan pakan ya di lingkungan sekitar. Karena maksimalnya untuk lebah habis cerana ini, yaitu setahu kami itu untuk mencari pakannya itu hanya sekitar 800 meter, dan paling jauh itu hanya sekitar 1 kiloan. Jadi makanya untuk tempat di sekitar itu kita harus sediakan juga tanaman-tanaman yang bagus ya, untuk membantu dari vegetasinya lebah ya, agar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber nektarnya. Dan kebetulan alhamdulillah untuk di tempat kami ini memang masih banyak kebun-kebun ya. Jadi sehingga untuk sumber pakannya lebah ini masih tercukupi ya, karena masih banyak kebun seperti ini. Yaitu masih enak banget kita ya untuk membudidayakan lebah. Dan untuk yang sebelahnya itu kotak yang sudah cukup lama itu hasil kita mindah di gubuk. Dan waktu itu juga sempat kita videokan dulu ya, kalau nggak salah kita sudah cukup lupa ya. Tapi untuk saat ini kita hanya fokus di satu kotak ini dulu ya. Jadi ini baru sekitar 40 harian kita pindah, yaitu dari kotak jebakan ya, terus kita sekarang ini sudah pindahkan ke kotak budidayanya. Dan untuk kotak ini tadi ya, itu belum kelihatan untuk drone-nya itu ya, karena memang belum musim kawin untuk sekarang ini, jadi belum keluar untuk lebah bejantannya. Tapi yang terpenting untuk perkembangannya sudah cukup bagus ya. Jadi makanya harus kita sering-sering cek ya, sekitar 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ya, atau tiap minggu itu juga bisa kita cek untuk memastikan kondisinya itu seperti apa ya. Karena biasanya lebah yang baru kita dapat itu ya, terus kadang-kadang itu kita telat ngecek, itu ada yang kabur ya, karena masih butuh adaptasi ya. Jadi biasanya kalau kita tidak cek, kita tidak akan tahu apakah ratunya itu masih ada ya, dan untuk pakan apa masih tercukupi ya di dalam sarang. Jadi makanya kita harus rutin-rutin cek juga ya. Tujuannya supaya untuk memastikan dan lebah juga tidak kabur. Jadi untuk poinnya hanya seperti itu ya. Usahakan jika teman-teman ingin membudidayakan lebah ya, itu sekali lagi untuk sumber pakan atau bunga-bungaan itu ya, itu harus tercukupi dulu, supaya untuk perkembangan lebahnya ini langsung pesat ya dan bagus. Dan biasanya hanya butuh sekitar waktu 3 bulan itu sudah menjadi lebah super biasanya, kalau untuk sumber pakannya itu tercukupi. Dan di sini juga masih banyak yang keluar masuk itu ya untuk lebahnya. Dan di sini juga ada yang baru pulang itu. Dan untuk tutup ini juga penting ya, jika kita menaruh di tempat yang terbuka seperti ini. Untuk tutup usahakan harus rapat juga ya, jangan sampai terkena air hujan, karena nanti kalau basah itu ya, kalau basah sedikit aja lebah biasanya tidak akan nyaman ya. Jadi kalau basahnya itu masih di luar itu masih cukup aman, cuma kalau sudah airnya itu masuk ke dalam ya, itu biasanya lebah akan kabur. Jadi lebah juga tidak terlalu suka ya tempat-tempat yang terlalu basah, dan juga tidak terlalu suka juga tempat yang terlalu kering atau musim panas itu ya. Jadi memang agak sedang aja, yaitu teduh ya dan lembab untuk tempat di sekitar. Makanya ini kita taruh di belakang rumah ya, di belakang rumah seperti ini. Dan di sini banyak tanaman salak juga ya, jadi ini untuk tempat lumayan teduh banget ya, rindang di atasnya. Nah, jadi mungkin hanya seperti itu ya. Dan ini untuk kotak ini ternyata perkembangannya masih bagus banget ya, dan makin berkembang. Dan untuk saat ini dan untuk saat ini kita hanya ngecek satu kotak aja dulu ya. Untuk kotak-kotak yang lain kita biarkan dulu, jadi kita tidak usah videokan. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih banyak ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat, dan semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Dan terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.